Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik menilik problematika perdagangan Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat negara tujuan ekspor terbesar di Juni 2020. Di antaranya adalah ada China, Amerika Serikat, kemudian juga India, dan selanjutnya ada juga Jepang ini. Sementara nominal dari masing-masing nilai ekspor Indonesia ke beberapa negara tersebut dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. China dan Amerika sebelumnya terkait juga dengan perang dagang, kemudian pandemi virus corona, dan kita ketahui Amerika merupakan salah satu negara tertinggi dari penyebaran virus corona sampai sejauh ini. Nanti kita akan coba bahas juga bagaimana korelasinya terhadap potensi ekspor Indonesia ke depannya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga negara pengekspor terbesar ke Indonesia di Juni 2020. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Amerika, kemudian juga ada China, posisinya hampir sama, kemudian Jepang. Yang berbeda adalah Singapura ini. Yang sebelumnya untuk tujuan ekspor ada India. Nah, Singapura juga masuk ke dalam jurang resesi. Dan nanti kita juga akan bahas bagaimana pengaruhnya juga kepada posisi kegiatan perdagangan di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, yang merupakan Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Pak Faisal masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Mas David, mohon maaf tadi disebutnya Mas Wiki karena saya tidak bisa lihat wajahnya. Baik, Pak Faisal, kita lanjutkan kembali, Pak. Tadi Anda katakan surplus yang terjadi adalah faktor musiman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah next proyeksinya akan seperti apa, Pak? Tampaknya pandemi virus corona, terutama untuk gelombang kedua, di beberapa sejumlah negara, terutama untuk tujuan ekspor dan impor kita, ini kembali mengalami peningkatan yang signifikan. Baik. Untuk ke depan, ya, saya pikir dengan asumsi bahwa new normal ini terus berjalan sampai dengan bulan Desember, jadi sejalan dengan itu, impor itu akan mengalami peningkatan karena kita sejalan dengan mulai diperbolehkannya lagi aktivitas produksi. Nah, impor bahan baku itu sedikit demi sedikit akan naik lagi, walaupun masih jauh di bawah kondisi sebelum normal, ya. Sehingga ketika impornya naik, tapi ekspor juga ada kemungkinan itu naik, ya. Tapi peningkatan impornya lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspornya, sehingga surplusnya ini dari bulan ke bulan setelah Juni sampai dengan Desember saya pikir akan relatif cenderung menipis. Ya, tapi in total di 2020 ya surplus lah. Jadi kalau kita melihat sampai semester 1 Juni kemarin itu total surplusnya 5,5 miliar. Saya rasa sampai akhir 2020 itu potensinya bisa sampai 8 miliar surplusnya. Tapi itu tadi peningkatan surplusnya makin lama makin tipis. Kaitannya dengan ekspor, ya, saya pikir ini cukup menarik karena dalam kondisi pandemi kita tadinya umumnya berasumsi bahwa ekspor itu juga suram semua begitu, ya, kurang lebih. Tapi pada kenyataannya kalau kita melihat China yang sudah mulai pulih, ya, jadi ini sudah mulai kita lihat dampaknya terhadap ekspor kita ke China itu positif, ya, jadi naik, bukan hanya month to month, tapi juga year on year itu ternyata juga sangat positif. Jadi memang ada beberapa ceruk yang prospektif, terutama justru ceruk ekspor yang di negara yang besar-besar seperti China, Amerika, India, itu yang bulan kemarin malah growth-nya naik 68%. Baik, Pak Fitra, apakah ini juga ada kaitannya, Pak, dari komponen ekspor maupun impor kita dari sisi migas dan non-migas, perbaikan harga komoditas? Iya, tentu saja. Jadi beberapa harga komoditas itu membaik, ya, terutama yang menjadi andalan kita, termasuk diantaranya timah, CPO juga sedikit. Nah, hanya saja komoditas yang merupakan sumber impor kita net importir, yaitu adalah minyak, ini juga naik. Itu yang menyebabkan juga kenapa net ekspor untuk yang migasnya, ya, ini itu juga meningkat, impornya naik karena harga di bulan Juni itu sudah masuk ke 40-an dolar per barrel, bandingkan dengan bulan sebelumnya itu sempat hanya 20 dolar per barrel. Gitu. Baik, proyeksi ini dengan catatan harga dari komoditas akan mengalami perbaikan sampai dengan akhir tahun, begitu Pak Faisal?
Ada kemungkinan begitu, tapi tidak terlalu tajam ya. Jadi karena ini ketidakpastiannya masih sangat tinggi di global dari sisi harga. Pak Faisal, menarik juga dari grafis yang kita sudah sampaikan tadi, negara pengekspor terbesar ke Indonesia di Juni 2020. Ada beberapa negara di sana, termasuk juga Singapura, di mana data terbaru Singapura ini sudah masuk ke dalam jurang resesi. Apakah kondisi ini juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan juga tidak Pak ke depannya? Ya, kalau kita melihat sih sebetulnya kalau ASEAN, ya ini dibandingkan mitra dagang kita yang lain, ini dalam kondisi sekarang yang paling pressure-nya paling besar ya. Singapura itu kecil, tapi kita lihat resesinya juga kemarin minus 12% kontraknya di kuartal 2. Tapi secara umum ASEAN juga memang sedang kondisi tertekan. Negara-negara ASEAN yang lain juga sama. Gitu. Jadi saya melihat sih peluangnya itu terutama di negara-negara mitra yang lebih besar-besar ya, terutama China, yang saya katakan dari China, Amerika, India, bahkan Australia, gitu ya. Jadi kalau dari sisi impor juga sama, ya, dan impor kita ini kan memang banyak bergantung juga dengan China. Jadi saya rasa kalau impor begitu China pulih, ini juga akan lebih banyak juga dari China, saya pikir. Baik, Pak Faisal, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas ini bagaimana strategi pemerintah ke depannya terkait dengan kondisi saat ini, terutama dalam memperbaiki posisi neraca dagang Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Market TV akan segera kembali sesaat lagi.